Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah wala haula wala quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat tabur cinta SDN 3 Nagrak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara Nabiullah Ibrahim alaihissalam diberi gelar Khalilullah oleh Allah Subhanahu wa taala atau kekasih Allah Rabbul Alamin adalah tidak lain dan tidak bukan karena kedermawannya beliau dalam mengagungkan tamu, karena kecintanya beliau untuk bisa membahagiakan tamu yang datang ke rumahnya, sehingga apapun yang ia punya selalu diberikan, selalu dituangkan untuk tamunya sebagai bentuk penghormatan kepada tamu yang insya Allah akan membawa keberkahan seizin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam satu waktu Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai melangkahkan kaki kilometer untuk mencari seorang yang bisa kiranya bisa duduk bersama, makan bersama dengan beliau. Hanya karena urusan makan saja, Nabi Ibrahim alaihissalam rela melangkahkan kaki kilometer untuk senantiasa mengagungkan salah satu di antara karunia Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sahabat tabur cinta SDN 3 Nagrak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam dengan segala keadaannya, beliau tidak pernah satu kali pun menyia-nyiakan datangnya tamu ke rumah beliau. Dan hidangan istimewa yang selalu beliau berikan adalah menjamu tamu tersebut dengan makan. Hal sederhana, hal yang berkaitan dengan masalah perut. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi yang luar biasa sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala Khalilullah, kekasih Allah Rabbul Alamin, hanya karena setiap tamu atau setiap orang yang datang ke rumahnya selalu diberi jamuan makan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat tabur cinta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada etika, ada tata krama, ada kesopanan bagi setiap tamu ketika datang kepada seseorang. Yang pertama di antaranya dengan membaca salam. Ketika ucapan salam 3 kali kemudian tidak ada jawaban dari ahli rumah ataupun dari tuan rumah, maka dianjurkan tamu tersebut pulang kembali. Tidak usah memaksakan diri untuk masuk, apalagi dengan cara-cara yang tidak sopan. Lalu yang kedua, ketika ada jamuan, seperti jamuan makan atau minum, maka tamu beretika. Sebelum dipersilahkan oleh tuan rumah, maka jangan sekali-kali berani langsung meminum atau memakan hidangan tersebut tanpa dipersilahkan terlebih dahulu oleh tuan rumah. Lalu selanjutnya, ketika kita merasakan sesuatu, misalkan haus yang sangat berlebihan, kemudian tuan rumah belum mempersilahkan untuk meminum, maka tidak salah ketika kita minta izin kepada tuan rumah untuk meminum ataupun menyantap hidangan yang sudah disediakan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat tabur cinta SDN 3 Nagrak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa mengambil sebuah hikmah, meniru dan mencontoh kepada baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak menutup kemungkinan kita pun termasuk bagian orang-orang yang dicintai, yang dimuliakan, dan termasuk kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pernah menanyakan latar belakang orang yang datang ke rumah kita, tidak menanyakan apa agamanya sehingga kita menjadi ragu untuk menjamu tamu.
Ini pelajaran penting yang dicontohkan oleh baginda Nabi Ibrahim alaihi salam. Tentunya kita punya tuntunan juga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa memuliakan tamu dengan apa yang kita punya, apa yang kita bisa. Muliakan tamu, karena Allah akan memberikan keberkahan ke rumah kita. Allah akan mengganti rizki yang kita berikan untuk menjamu tamu. Dan Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita manakala kita bisa memuliakan tamu. Dan ingat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memuliakan tamunya, beliau rela menggadaikan baju besinya hanya untuk membahagiakan tamu yang datang kepada beliau. Padahal beliau tidak punya apa-apa untuk bisa memberikan kehangatan ataupun kebahagiaan kepada tamu tersebut. Namun beliau dengan akhlak yang luar biasa, ada baju besi, baju yang biasa digunakan untuk berperang, beliau gadaikan kepada orang Majusi untuk memuliakan tamunya. Mudah-mudahan akhlak-akhlak beliau, akhlak-akhlak para nabi bisa kita tiru, bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.